doakan untuk kesembuhan Novananda. Amin. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk dimulai dengan doa. Mas Rika, tolong. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai potensial listrik. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama memahami konsep potensial listrik, yang kedua merumuskan pasangan matematis energi potensial listrik, dan yang ketiga mampu menganalisis hubungan antara muatan, jarak, dan potensial listrik. Sebelum masuk ke materi, kita review untuk materi sebelumnya. Yang pertama, apakah ada yang bisa menjawab apa itu muatan listrik? Saya, Bu. Mbak Ada? Muatan listrik itu muatan dasar yang terdapat di dalam suatu atom. Untuk yang kedua, apa itu medan listrik? Saya, Bu. Medan listrik itu wilayah di sekitar magnet yang masih mempengaruhi benda dengan sifat-sifat magnetik. Yang ketiga, apa itu energi potensial listrik? Energi yang dibutuhkan untuk membawa muatan listrik dari titik satu hingga ke posisi akhir. Kita cek sama-sama ya. Yang pertama, apa itu muatan listrik? Muatan listrik, jawabannya sama semua ya. Terima kasih untuk Rika yang sangat tadi. Kita beri tepuk tangan. Lalu kita lihat tayangan video. Mohon mohon diperhatikan. Oke, dari video tadi ada ibu mau tanya sesuatu. Bagaimana bisa terjadi sambaran air? Nanti kita akan bahas dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Kita lanjut dulu untuk sekarang kita akan berdiskusi untuk kelompoknya bagi dua. Untuk yang sebelah kanan ibu ini kelompok satu, yang sebelah kiri kelompok dua. Silakan untuk dibuka LKPD yang sudah ibu kirimkan melalui WhatsApp. Di sana dulu aja. Untuk kelompok dua, apakah ada kesulitan? Sebentar, Bu. Gusti Allah. Apakah bisa dibuka? Untuk kelompok satu, Gabung dong, bantuin. udah bisa? Gimana Bu? Jadi yang pertama ini dicentang semua kecuali yang ini. Kecuali Terus ditaruh muatan listriknya satu. Lagi. Ini udah? udah. Oh udah. Sekarang diukur pakai ini. Di sini nanti ditandain tiap jaraknya. Ini ada skalanya. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Apakah kedua kelompok sudah selesai? Belum. Sudah. Sekarang salah satu kelompok kelompok satu mempresentasikan tentang tabel dan analisis. Silakan.
jarak terhadap potensial listrik, muatannya itu positif 1, jarak terusnya itu 1, besar potensial listriknya itu 8,6. Yang kedua, muatannya positif 1, jarak terusnya itu 2, besar potensial listriknya 4,5. Yang ketiga, muatannya itu positif 1, jarak terusnya itu 3, besar potensial listriknya itu 3. Lalu yang pengaruh muatan terhadap potensial listrik, muatannya itu positif 1, jarak terusnya itu 1, besar potensial listriknya itu 9. Yang kedua, muatannya itu positif 2, jarak terusnya itu 1, besar potensial listriknya itu 18. Dan yang ketiga, muatannya itu positif 3, jarak terusnya itu 1, besar potensial listriknya itu 27,3. Untuk kelompok 2, apakah jawabannya sama? Sama. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian untuk analisis datanya, kelompok 2, siapa yang mau bacakan? Saya. Oke. Nah, untuk yang pertama itu hubungan jarak dari benda bermuatan listrik terhadap potensial itu hubungannya berbanding terbalik. Kemudian kalau hubungan besar muatan listrik terhadap potensialnya itu juga itu berbanding lurus, sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan matematisnya itu P sama dengan K kali Q per R. Untuk kelompok 1, apakah jawabannya sama? Sama. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, dari percobaan tadi kita bisa simpulkan bahwa potensial listrik pada suatu titik sangat dipengaruhi oleh jarak terhadap muatan listrik serta besar muatan itu sendiri. Nah, semakin jauh jarak dari muatan, maka nilai potensial listrik yang dihasilkan akan semakin kecil. Sedangkan semakin besar muatan listrik, potensial listrik yang terbentuk juga akan semakin besar. Hubungan matematis antara potensial listrik, besar muatan, dan jarak dinyatakan dengan rumus P sama dengan K Q per R, di mana K adalah konstanta kolom. Yang terakhir, mengenai pertanyaan dari video ini, apakah ada yang bisa menjawab? Bagaimana petir bisa terjadi? Karena ada loncatan bunga api listrik yang bermuatan, Bu. Oke, apakah semuanya setuju? Saya setuju. Karena ada beda potensial. Oh ya. Jadi gimana sih terjadinya petir? Petir sangat erat kaitannya dengan potensial listrik, yaitu yang kita pelajari hari ini. Petir terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik yang sangat besar antara awan dan bumi, atau antara awan yang satu dengan awan lainnya. Proses ini diawali dengan akumulasi muatan listrik di awan akibat gesekan antar partikel air dan es di atmosfer, sehingga bagian bawah awan bermuatan negatif dan bagian atas bermuatan positif. Sementara itu permukaan bumi di bawah awan menjadi bermuatan positif karena pengaruh induksi. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Belum, Bu. Jadi untuk pertemuan selanjutnya silahkan belajar mengenai Potensial listrik. nih Iya. kapasitor. Minta maaf.